Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau silabus ya istilahnya, dan tujuan pelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar fase B kelas 4. Mari kita simak bersama capaian pembelajaran Bahasa Indonesia ya kelas 4 fase B. Pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekolahnya, sekitarnya ya. Pelajar mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informasional, memahami penokohan dan pesan dan teks narasi. Pelajar mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Pelajar mampu membaca dengan fasih. Tujuan pembelajarannya adalah 4.1. Pelajar dapat membuat infografis sederhana untuk menjelaskan instruksi yang lebih kompleks, misalnya terkait tugas pelajar di rumah. Perkiraan jumlah jam 5 jam pelajaran atau 5 kali 35 menit. Kata atau frase kunci, topik, konten, inti penjelasan singkat. Kata atau frase kunci yaitu infografis sederhana, instruksi kompleks. Topik, konten, inti ya, membuat infografis sederhana untuk menjelaskan instruksi yang lebih kompleks. Penjelasan singkat, fokus pembelajaran adalah pelajar belajar untuk menyajikan pemahamannya terkait suatu instruksi yang lebih kompleks ke dalam bentuk yang kreatif dan menarik, yaitu infografis. Topik yang disajikan adalah terkait tugas atau peran pelajar di rumah sebagai anak atau anggota keluarga. Profil pelajar Pancasila yang terkait dengan CP ini adalah kreatif, yaitu menghasilkan karya dan tindakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya, mengekspresikan serta mengkritik karya dan tindakan yang dihasilkan diri dan orang lain. Glosarium ya. Infografis yaitu adalah representasi visual informasi, data, dan ilmu pengetahuan secara grafis. Nah, itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan menalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya ya. Tujuan pembelajarannya, pelajar menganalisis informasi dengan bantuan diagram pada beberapa kalimat dalam teks sesuai topik pekerjaan di rumah dan di sekitar rumah. Perkiraan jumlah jam ya pada CP2 ini yaitu 5 jam pelajaran. Kata atau frase, kata kunci ya, menganalisis informasi diagram. Topiknya menganalisis informasi dengan bantuan diagram ya. Profil Pancasilanya adalah kreatif dan glosariumnya diagram gambaran buram sketsa ya, untuk memperlihatkan dan menerangkan sesuatu. Ini CP kedua. Nah, CP yang ketiga ya, maksudnya CP-nya ini CP Bahasa Indonesia-nya kelas 4 ya, fase B.
Kemudian tujuan pembelajarannya 4.3. Pelajar menjelaskan arti kata-kata baru terkait topik pekerjaan di sekitar kita dan menyusun kartu kata dalam kamus satu saku buatan sendiri ya. Perkiraan jumlah jam 5 jam pelajaran. Kata frase kunci ya, yaitu kata-kata baru, pekerjaan, kata-kata, kamus saku. Profil belajar Pancasila bernalar kritis. Glosariumnya adalah tentang kamus ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran 4 ya, 4.4. Pelajar dapat membaca teks dengan fasih dan membedakan ide pokok, ide pendukung, dan teks sesuai jenjangnya. Perkiraan jumlah jam 5 jam pelajaran. Kata frase kunci ya, ide pokok, ide pendukung, membedakan, membaca, fasih. Profil belajar Pancasila bernalar kritis, yaitu mengumpulkan, membandingkan, mengklasifikasi dan memilih informasi. Glosarium, fasih yaitu lancar, bersih, dan baik lafalnya ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kelima yaitu 4.5. Pelajar dapat mengamati sebuah artikel dan media cetak dan media elektronik dan menguraikan makna ide pokok yang sesuai topik serta sesuai dengan jenjangnya. Perkiraan jumlah jam 5 jam pelajaran. Kata frase kunci, ide pokok, artikel, media cetak, media elektronik. Profil pelajaran Pancasila bernalar kritis. Glosarium, artikel ya, karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran yang ke-6 yaitu pelajar dapat menceritakan hasil pengamatan terkait data pekerjaan orang tua ya, teman sekelas dengan bahasa yang lebih formal dan terstruktur. Perkiraan jumlah jam 5 jam pelajaran. Kata frase kunci yaitu hasil pengamatan, formal, terstruktur. Topik untuk konten ya, intinya yaitu menceritakan hasil pengamatan dan bahasa yang lebih formal dan struktur. Profil pelajar Pancasila bergotong royong dan glosarium adalah formal atau resmi ya. Terstruktur artinya sudah dalam keadaan disusun, ditata rapi, diatur rapi. Tujuan pembelajaran ke-7, 4.7 kodenya, pelajar menghubungkan sebab akibat sederhana pada teks naratif dan informasional sesuai jenjangnya dan menyusun alur cerita berdasarkan hubungan tersebut. Perkiraan jumlah jam 5 jam pelajaran. Profil pelajaran Pancasila bernalar kritis. Glosarium, alur ya. Nah, baik. Untuk tujuan pembelajaran ke-8, pelajar menjelaskan permasalahan konteks yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks naratif yang sesuai jenjangnya. Nah, ini kemudian ke-9, pelajar menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerita. Dan ke-10, pelajar dapat mengemukakan pendapat terkait topik diskusi, mematuhi dan etika berdiskusi dan menghargai pendapat teman diskusi. Nah, ini ya. Tujuan yang ke-11, pelajar dapat menanggapi lawan bicaranya dengan aktif dan relevan. Kemudian ke-12, pelajar dapat menggunakan kalimat yang lebih kompleks, majmuk, setara, bertingkat dalam teks narasi dan menggambarkan pengalaman pengamatannya terkait topik. Ya. Yang tujuan ke-13 adalah pelajar dapat merevisi dan menyunting tulisan sendiri terkait dengan alur cerita, penggunaan ejaan dan tanda baca dengan bimbingan guru. Ya. Demikianlah Bapak Ibu guru, inilah ya
CP atau capaian pembelajaran, alur, tujuan pembelajaran, serta tujuan pembelajaran, ya istilahnya adalah silabus bahasa Indonesia untuk fase B kelas 4. Ya, baik. Nih file ini bisa Bapak Ibu peroleh ya dengan cara menonton sampai selesai ya, like, komen, kemudian isi komennya ya, like, subscribe, dan Bapak Ibu screenshot kirimkan ke WA yang ada di deskripsi video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di konten video lain yang merupakan file yang dibutuhkan Bapak Ibu guru di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.